التي مرة أنت سيدا للوسامة وللمسرة يا عاطفة بكلامة يا دود امرأة يا رقيق الابتسامة بكل نظرة الحمد لله على السلامة التي مرة أنت سيدا للوسامة وللمسرة يا عاطفة بكلامة يا دود امرأة يا رقيق الابتسامة بكل نظرة بالسعادة والهنا لما شرفتم هنا بالسعادة والهنا لما شرفتم هنا يا حبيبي أنا السنة أنا السنة أنا السنة أنا السنة أنا السنة يا حبيبي أنا السنة Kopi 2, cepat. Gua capek nih. Capek bagaimana sih Bang Mandor? Nah tinggal mengutin aja pakai capek segala. Udah tahu kagak perlu ngebajak, kagak perlu nandurin, kagak perlu nyangin. Taunya kan cuma tinggal panennya aja. Siapa sih kagak kenal Bang Mandor Icang? Orang kepercayaannya Beklihun. Udah, bisa aja lu ngomong. Ntar bagian lu. Aye ngerti kewajiban Aye Bang Mandor. Semestinya lu ngerti. Kalau kagak, lu kepaksa angkat kaki dari tanah ini. Iya, jangan lupa lo, sewa pajak tanah lo, mesti lu beresin. Bulan depan, Tuan Debur mau menaikkan sewa-sewanya. Nah, Bang, katanya Tuan Debur mau cari tambahan orang, buat jadi centeng malam di rumahnya. Lu tahu dari mana? Buat apa tuan besar nambah-nambah centeng? Untuk nangkep garong berkedok itu kan? siapa bilang? Itu sih bukan garong. Emang bener, dia bukan garong. Lagian pendapat Aye, dia sih orang baik-baik. Buktinya, yang didatengin kan cuma rumah-rumahnya tuan tanah, bukan rumahnya orang yang kagak punya. Lu punya omongan jaga-jaga ya. Salah-salah gue bisa bilang bahwa lu sekongkol. Aye tahu bang. Abis gimana? Emang kenyataannya begitu? Mau ditutup-tutupin gimana? Pergi sana, brengsek. Nih, soal garong berkedok itu, gua anggap dia itu seorang pengecut. Kalau dia benar-benar jantan, kenapa dia pakai kedok segala? Iya dong, kalau gue bisa tahu rupanya kayak siapa, kan gue bisa atur permainan gue. Kalau gua sih, gua anggap dia itu tetap banci. Ya nggak bang? Bener kagak bang pendapat gua? Si kedok itu kagak lain daripada seorang pengecut. Aye sih kagak ngerti apa-apa bang. Kagak tahu ujung pangkalnya, bagaimana Aye mau kasih pendapat. Kalau cuma asal buka mulut aja sih, semua orang juga bisa pada ngomong bang. Tapi apakah omongannya itu ada arti apa kagaknya, itu yang penting bang. Bang Mandor hanya ingin penegasan dari abang tentang si garong yang berkedok itu, yang selama ini berkeliaran. Nih Pok, sisanya ambil deh, lumayan buat tambah-tambah. Makasih. Oh, ingin tahu pendapat Aye bang? Ya, menurut Aye sih, ada kalanya orang sengaja menyembunyikan diri, bukan karena dia takut bang, tapi karena ingin bersiasat. Banyak juga sih orang-orang yang kagak berbuat apa-apa, tapi omongannya sebakul bang. Ayo Pok, permisi bang. Bang Mandor,
Itu makanya, jangan suka sesumbar. Lu kenal kagak orang tadi? Dia yang si Ipe. Bajingan. Dia berani nyinir-nyinir gua di depan umum. Dia kan bukan orang Kemayoran sini. Kurang ajar. Awas nanti kalau gua lihat sekali lagi, gua rames dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei! Mau kemana lu? Kemana kaki mau ngelangkah aja, Bang? Jangan jawab seenaknya lo. Gua kira sih, gua bebas menjawab. Nekat bener lu. Belum tahu siapa gua. Ya, maafin aja deh, Bang. Kalau gua belum kenal siapa Abang. Kalau Abang mau lebih dikenal, baik-baik dong negor orang. Ibarat kata orang tua, pakai dong sopan santun begitu. Hah? Malah berani? Sudah, jangan ngebacot lo. Maafin gua, Bang. Sialan lo. Gua sih nggak mau kasih lihat kejagoan gua. Cuman kalau Abang minta, gua terpaksa bela diri. Hah? Sialan. Maafin gua, Bang. Kalau selama ini nggak ada yang berani melawan Abang, bukan berarti Abang boleh berbuat seenaknya. Asal Abang tahu aja. Permisi, Bang. Sialan tuh orang. Bikin rusak badan gua aja. Rupanya setan gila dari utara. Kebetulan, aku bisa membunuhmu tanpa harus mencari jauh-jauh. Jangan tekabur murid murtad. Arwah guruku tidak akan puas kalau aku belum berhasil membunuhmu. Ya! Percuma gila. Ya! Ternyata ilmunya juga ikut-ikutan gila. Aku bukan Doko yang dulu gila. Ya. Ya. Ya.
Kau bersekongkol dengan pendekar-pendekar busuk itu. Hari ini, jangan harap kau dapat lolos dari tanganku. Aku rela mati bersama pendeta sesat. Asal semua rencana busuk Burisrawa bisa hancur. Jangan hancurkan masa depanmu, anak muda. Bangun.
我就係高督察，係咪你打電話嚟話有越南仔嘅消息㗎？阿玲家姐，邊啊？入去睇下。你唔係高督察，你望都唔望我，點知我唔係高督察咧？高督察喺後邊嚟緊啊！阿玲，你知唔知一個人嚟呢度係好危險㗎？皇帝女啊，你唔好咁任性好唔好？我係咁任性㗎啦，以後我啲嘢你哋最好唔好理啊！你等 case 我自己會搞掂，你有冇耍花樣啊？我會告你阻差辦公㗎。走，跟我返去。阿玲，阿玲。阿寶，阿寶！Berdiri kalian semua. Berdiri. Selama ini kalian semua telah menipu saya mentah-mentah.
hadapan saya kalian berlagak sebagai mahasiswa-mahasiswa yang sok moralis. Tapi tidak taunya kalian cuma konspirasi. Tapi Tante... Diam. Kalian berempat tukang ngamen di klub malam. Wah, saya nggak ikut-ikutan, Tante. Cuma diajak. Ah, sama saja. Satu golongan. Sebenarnya saya yang salah. Kenapa sebelumnya saya tidak meneliti wajah-wajah kalian yang bertampang kriminal? Tapi itu tidak begitu penting. Yang penting, siapa di antara kalian yang telah membuntingi Halimah? Hah? Nah lu, dia bunting. Masya Allah. Aduh, siapa nih yang bongkar gudang? Wah, si Motong. Hebat kali kau Halimah. Bagus, gua belum apa-apain. Kalau kagak kan gua nggak ketempuan. Ayo mengaku sebagai pemuda yang bertanggung jawab. Loh, saya tidak, Tante. Saya orang baru, mana berani. Barangkali si Sarwani, Tante. Saya orang lama. Hah? Bangsat lo Bemo. Nyangkain orang sembarangan. Gua tonjok bemper lu berantakan lo. Hah, mau enaknya aja. Kagak mau tanggung jawab. Tante, saya ada usul. Usul apa? Coba bilang. Bagaimana kalau langsung ditanyakan kepada Halimah, siapa yang membongkar gudangnya? Halimah, coba tunjuk hidungnya. Siapa di antara mereka yang telah menodaimu? Maafkan saya, Nyonya. Kejadiannya tidak disangka. Kamu tidak usah takut. Tunjukkan siapa orangnya. Baiklah. Saya akan tunjukkan siapa orangnya. Kejadian terkutuk itu keparat. Ya, Tuan Sugeng, calon suami Nyonya. Halo Mira Manis, sayang. Selamat pagi, sayang. Ah, kecoa kakus. Nih, sayang. Aduh. Apa-apaan ini? Memangnya aku kenapa? Setan, iblis, munafik. Jangan belagak bodoh ya. Halimah, sini, sini. Iya, tunjuk laki-laki yang telah menghamili kamu. Tunjuk. Tuan Sugengnya. Laki-laki lu busuk. Kau berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Balas Halimah lekas keluar dari rumah ini. Tapi... Tidak ada tapi-tapi. Kau bawa sial di rumah ini. Baik, aku bertanggung jawab. Halimah, ayo ikut. Maafkan saya, Nyonya. Ah, keluar. Kamu duduk di belakang. Enak lah Halimah, duduk ya.
Ya Tante, nggak disangka, nggak diduga Sugeng. Diam, kamu brengsek! Kalian semua ini sama saja seperti si Sugeng. Buaya lumutan. Sekarang kamu semua keluar dari rumah ini. Mahasiswa-mahasiswa gadungan. Tenang, Tante, tenang. Sebetulnya apa yang kita kerjakan ini adalah suatu usaha untuk menambah uang kuliah kita, Tante. Dan kita mengerjakannya dengan keringat halal, Tante. Dan sebagai bukti, Tante, bahwa kami bukan mahasiswa gadungan, ini ada undangan dari universitas buat Tante. Jadi kalian ini betul-betul mahasiswa? Betul, Tante. Kami semua berempat telah lulus sarjana muda. Selamat ya. Nakal kamu. Pak Ijo. Selamat. Dari Jepang, Pak Maka. Ada. Selamat. Anon. Mau dibawa kemana nih? Barley, kau masih ada tugas lagi. Tergantung bayaran. Hah? Gila, kamu lagi. Aku tidak mau diganggu. Habis cerita. Aku bawa uang. Aku tidak perlu uang. Dengar. Hanya dengan 3 jam kerja, aku sudah bisa dapatkan uang yang kau tawarkan untuk kerja 1 bulan. Tadi malam kau bilang mau. Itu kemarin. Aku perlu uang. Habis cerita. Sudah. Bukan. Penipu kau. Dasar laki-laki. Ular berkepala 2. Aku tidak mau pergi dari sini. Bunuh saja aku. Bunuh. Kau mempermainkan aku. Jambul. Penipu. Baru kali ini rumah kita disiram air mata. Aku tidak berdaya. Bunuh saja aku. Apa yang harus kamu lakukan? Jambul, barangkali kau lebih tahu bahwa aku paling tidak sampai hati melihat anak-anak yatim piatu, pada perempuan lemah, dan air mata. Mana uang itu? Awas, jangan pakai nangis. Kalau nangis batal. Sisanya setelah kau bisa menimbulkan kebencian anak-anak pada dirimu. Oke. Perlu tanda terima? Saya percaya pada Anda. Perempuan sekarang lidahnya bercabang. Oke, kapan permainan gila ini kita mulai? Kau pelajari ini dulu. Dia selalu bersayang, tidak beraku. Dan ingat, tidak pernah ada kata gila atau kalimat habis cerita. Anak-anak selalu tidur bersama saya. Dan satu lagi kebiasaan suami saya, hari Minggu atau hari libur, anak-anak akan selalu mengajak bertamasya. Kau harus menolak ajakan itu dan suruh pergi bersama saya. Gila, terlalu banyak yang harus kuhafal. Cuma sayang,
Baju Anda. Suami saya tidak suka model seperti yang Anda pakai. Nyonya, aku mau bercukur saja sudah untung. Habis cerita. Belum habis. Tidak ada aku, tidak ada Gila, tidak ada habis cerita. Itu Mauter. Anda harus memperlakukannya sebagai ibu Anda sendiri. Ingat, saya tidak mau melibatkan perasaan saya di sini. Habis cerita. Jangan ada kalimat itu. Wah, keras juga. Pantas suaminya mati muda. Anak-anak mana, Bu? Sedang sarapan. Tolong Ibu suruh dia masuk. Ya Tuhan, mirip sekali. Berdendang riang dengan piano, menimpa rengki, dam 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 dam, menyanyi lagu gembira, la 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 la, la 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 la, menyanyi bersama lagu yang gembira, la 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 la, la 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 la. Papa kok nggak cium kami? Cium dong, Pak. Eka baru sembuh dari sakit. Kami kangen betul sama Papa. Habis pergi ke luar negeri nggak bilang-bilang. Papa kok nggak pernah telepon? Cengeng. Saya kalau bicara tidak suka pakai telepon. Saya kalau bicara pakai kepalaan. Habis Sudah, jangan tanya-tanya. Papa kok aneh? Apa yang aneh? Biasanya Papa nggak suka pakai baju begini. Ini baju luar negeri, tahu? Harganya mahal. Mulai sekarang, kalian tidak boleh cengeng. Diperlukan orang keras untuk bisa hidup. Mengerti? Sana, pergi sekolah. Kalau mau jadi orang pintar, kalian harus belajar baik-baik. Ayo sekolah. Papa masih capek, cepat marah. Demi anak-anak, lebih baik Mas tukar pakaian. Istirahat dulu, kan masih capek. Ayo Eka, Ati, berangkat sekolah. Dapat, Papa. Silakan istirahat, Tuan. Gila itu anak-anak. Soal baju diributin. Ya, udahlah. Daripada pusing. Gara-gara manusia tiruan itu mati, aku yang repot. Tinggal Tuan yang belum sarapan. Wah, apa-apaan ini? Emangnya kenapa? Masih untung saya nggak sekalian mandi di sini. Kalau banyak komentar, kontrak batal. Maaf Tuan, saya hanya kaget. Kebiasaan begitu tidak ada di sini. Silakan mencoba masakan Ibu. Saya biasa masakan restoran. Melihatnya aja sudah kenyang. Papa, Mama, 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 Papa
Deika? Deika? Sumantri? Tunggu. Aku jangan. Sekali lagi kau jamah aku sate kau. Ada apa ini? Mas Bambang, kenalkan, ini kawan akrab almarhum suami saya. Bilang sama teman-teman kalian bahwa aku tidak suka dikira hantu. Jangan sampai setiap hari aku memukul orang sinting. Sebentar, Mas. Tapi ini cara orang yang bingung. Tidak mendidik anak-anak. Saya yakin dia tidak akan melakukan pemerasan. Aduh, dia itu makhluk liar. Rumah ini bisa kacau. Bodoh. Ternyata dia dapat mengatur kau berpakaian serapi ini. Ya kan? Bukan dia, tapi anak-anak itu. Baru sekarang perasaanku terlibat. Gila, aku tidak sampai hati. Kita ini buaya, Barley. Masa kau kalah dengan kelas cecak? Aku sedang bisnis, bukan soal kalah. Dengar dulu jalan pikiranku. Kau disuruh membuat kedua anak itu tertekan jiwanya. Kemudian mereka minggat karena tidak tahan. Sesudah itu gampang. Si Ika dengan pacar gelapnya, mungkin yang kau sebut Bambang tadi, mengambil alih semua harta warisan anak-anak itu. Kau cuma dibayar kurang dari 1% dari keuntungan yang akan dicaploknya. Apalah artinya? Aku akan berhitung dengan perempuan rakus itu. Habis cerita. Dari mana kau dapat pikiran sejahat itu? Dari langit. Aku mau perjanjian baru. Harta kita bagi 2. Begitu urusan selesai, aku terima separuh. Habis cerita. Ya Tuhan, kenapa aku harus bertemu dengan manusia berhati batu? Aku tidak sejahat dugaanmu. Masa lampauku hampir mirip dengan kau. Ditinggal orang tua. Karena itu aku merasa bertanggung jawab pada Eka dan Ati. Mereka berdua yatim piatu. Aku mencintai mereka. Lihat ini. Warisan yang diberikan Sumantri kepadaku, aku serahkan untuk anak-anak. Baca ini. Sumantri mengizinkan aku untuk menikah lagi. Tapi kau menuduhku begitu jahat. Aku tidak mempunyai pacar gelap. Ngerti? Apa lagi? Ya sudah, diam. Aku paling tidak suka melihat perempuan menangis. Lupakan semua. Habis cerita. Pada dia kalau dia tidak percaya. Kita ini hanya terlibat dalam rasa kemanusiaan demi masa depan anak-anak. Tidak ada soal uang, tidak ada soal harta. Payah. Dasar perempuan. Mana yang bohong, mana yang benar. Semuanya disiram air mata.
Makan malam sudah Ibu siapkan. Tuan lapar kan? Kayak ahli nujum aja. Tahu orang lapar, tahu orang kenyang. Ibu akan bahagia sekali kalau Tuan menganggap saya sebagai ibu. Saya tidak punya ibu. Saya hanya punya kepala batu. Ingat itu. Ibu yakin Tuan tidak berhati batu. Lebih tepat barangkali kalau kita ini tidak ingin dikatakan lemah. Karena kehidupan Tuan berada dalam lingkungan yang keras. Hidup ini punya dua sisi yang bergantungan satu sama lain. Yang lemah butuh yang kuat, dan yang kuat juga butuh yang lemah. Semuanya akan serasi apabila keduanya punya perasaan saling kasih sayang. Jadi, kalau Tuan punya rasa cinta, rasa kasih, bukan berarti Tuan lemah. Dan juga yang berhati batu, belum tentu juga kuat. Sudah. Daripada dengerin pidato, lebih baik makan. Habis cerita. Berapa tebakanmu? Kita harus keluar ruangan ini. Tapi jangan sampai menyentuh pakaianku. Tanganku tidak akan menyentuh pakaian Tuan. Silakan. Bawa payung Tuan. Mau pada ngapain tuh? Mau tebak-tebakan duit katanya. Yuk kita lihat yuk. Yuk. Buka. Putar payung Tuan. Kalau sampai kau lukai kulitku, aku akan lapor pada Marsose bahwa kamu orangnya serigala putih. Wah, kayak bener tuh orang. Aja, dia kan pedagang rempah-rempah. Wah, duitnya banyak banget. Banyak bener duitnya orang bener. 10 ringgit, 15 perak, 50 tali. Sebanyak itu Tuan bawa-bawa. Tuan benar-benar berkeyakinan kuat. Padahal Tuan tahu di sini banyak rampok. Mana botol? Ada mesyulim kutut na ada. Tolong, cepat tolong. Anjing lo. Gua tahu masih ada kamar kosong. Berani-berani. Lu pikir gua kagak mampu bayar? Bangsa. Tolong, bandul, laga, makan gaji buta itu. Keluarga kita yang dibawa bawa. Hati-hati. Lawan aja bang. Jangan sampai nama abang jatuh. Iya bang. Abang kan udah pesyawar jago di daerah ini. Lu tahu siapa dia? Kagak bang. Dia yang selalu nyebut dirinya serigala putih. Bajingan tengik dari Betawi.
Siapa lagi yang menjajal ilmu gua? Lu mau coba, Tong? Saya tidak pernah punya urusan dengan abang. Kali aja lu pengen bikin urusan sama gua. Buat apa? Saya tahu ilmu golok abang jauh di atas kepandaian saya. Kecepatan abang melebihi kecepatan angin. Pinter lu, Tong. Tapi gua tahu, lu pasti bukan orang sembarangan. Nyali lu cukup gede buat jadi jago. Pegang pelan-pelan. Cepat ini diangkat. Nah, hati-hati yang angkatnya. Awas. Buang aja tuh golok. Bisanya cuma nakut-nakuti orang kecil. Segala tukang beras lalu peras. Ditantang orang begitu aja. Nggak ada yang berani ngelawan. Apaan tuh? Gua tahu nggak siapa dia. Siapapun orangnya, gue kagak peduli. Pokoknya dia udah bikin onar kampung kita. Lawan. Jangan sampai dia ngelunjak. Mana dia opas. Kita lapor aja sama Cutak. Iya, ini kan tugas polisi melindungi rakyat. Mereka kan dapat gaji dari pemerintah. Monyong. Kalian kan juga ikut bertanggung jawab melindungi rakyat. Buat apa belajar silat? Kan buat melindungi orang yang lemah. Bodoh lu piare. Banci lu semua. Lihat, untuk golongan mereka masih ada kamar. Itu tidak enaknya jadi manusia. Mestinya kamu tidak usah masuk. Tapi karena kita senasib, bolehlah. Sialan. Tidak bisa menghargai orang lain penduduk kota ini. Manusianya, dokarnya, sama saja. Tidak punya perasaan. Gue yakin lo seorang pendekar. Paling enggak, orang yang percaya senjata sebagai pelindung. Tapi lo udah menghina kependekaran. Saya tidak mengerti maksud kamu. Bersihin kotoran pakai golok, itu penghinaan besar pada kejahatan, tahu nggak? Kalian terlalu berlebihan. Bagi saya golok cuma alat. Seperti petani mempunyai cangkul. Saya juga tidak mengerti kegagahan itu sebenarnya apa. Saya juga sangsi. Apakah setiap pemegang golok berarti jantan? Lu mau nyobain gua? Saya cuma menyaksikan. Bisa juga loh. Tapi
kagak berarti lo sudah hebat. Asal lo tahu aja, tempat ini gudangnya para jago. Sialan. Lihat, orang-orang jagoan itu tiba-tiba menjadi pengecut hanya karena ikat pinggangnya putus. Tapi bukan berarti orang menjadi jagoan karena pakai ikat pinggang. Iya enggak, Jing? Itu jam ayah saya. Dari mana kamu dapat? Pasti kamu. Kembalikan. Kamu perampok bertopeng itu. Kamu pasti si Jari Getih. Pembunuh. Bangsat. Bajingan. Sekarang kalian sudah tahu siapa aku. Aku si Jari Getih. Sekarang darah ini sudah kukuasai. Kamu memang benar hebat, anak muda. Pantas kau bisa mengalahkan siluman serigala putih. Rupanya kamu sengaja menggunakan tenagaku untuk membunuh sainganmu. Benar-benar biadab.
Kalau kau tidak menyerahkan ini kuburuk. Saya kagum pada keberanian dan pengorbanan pemuda ini. Jarang anak muda sekarang yang berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan kaum lemah. Banyak pendekar, tapi sedikit sekali punya jiwa satria. Iya, Cek.
Abang bangun dulu. Cukup dengan matamu. Tuan Pendekar, ini Ali, Oe sengaja tutup. Oe mau bikin makan enak sama Tuan. Genteng dan meja sudah diperbaiki, Bang. Haya, sudah beres lah. Mengapa tidak mengetuk pintu dahulu? Masakannya lupa kalau kita pernah menari bersama. Lalu, mau apa kalian kesini? Nyai, sebagai seorang ronggeng, kau adalah milik semua orang. Maka hari ini, kau adalah milikku. Tidak! Jangan! Lepaskan! Pergi! Lepaskan Gendaka! Kamandaka. Iya, apa kalian masih mencariku? Rupanya kau selama ini bersembunyi di ketiak ronggeng ini. Kau benar-benar bajingan, Kamandaka. Tak dapat putri, ronggeng pun jadi. Meskipun dia seorang ronggeng, kalian sebagai putra pejabat kerajaan tidak sepantasnya berbuat begitu. Kurang ajar! Baiklah, Kamandaka. Kami mengaku kalah. Tapi bukan berarti persoalan kita selesai. Kita lanjutkan nanti. Kurang